Okay, good morning everybody. Good morning, sir. HP-nya taruh dulu. Okay, so how are you today? I'm good. I'm not feeling good, guys. I'm not feeling good, sir. I'm tired. Saya agak capek nih. Sekarang Okay, so before we start the class, let's pray together. Siapa yang mau berdoa dalam kelasnya? Novel silahkan. Guys, sebelum memulai bacaan, mari kita berdoa untuk kepercayaan yang masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. So, today's material is narrative text. What is narrative text? Siapa yang tahu silakan. Akan tahu. Tidak tahu nih sudah rekamnya. Tidak pernah mendengar narrative text? Pernah. Apa itu narrative text? Lupa. Setahu saya teks cerita. Exactly, sangat benar loh. Narrative text itu adalah teks cerita. Oh ya maaf ini R-nya orang satu guys ya. Iya. Jadi di sini R-nya dua, double R, double R. So, what is narrative text? Narrative text is a form of writing that tells a story, whether it's fiction or non-fiction. It typically includes elements such as characters, plot, setting, and to engage the reader and convey a message or entertain. Novels, short stories, folk tales, and anecdotes are examples of narrative text. Jadi narrative text adalah teks yang menceritakan sebuah cerita, entah itu fiksi atau non fiksi. Jadi fiksi itu apa? Ada yang tahu? Tidak, bukan sekedar ya. Fiksi adalah sebuah hal yang tidak nyata, fiction. Dan non fiksi itu adalah yang real, yang nyata. Narrative text ini biasanya menceritakan karakternya, plotnya, setting itu tempatnya dan yang lain, dan juga temanya. So biasanya narrative text ini bertujuan untuk menyampaikan sebuah pesan atau moral message kepada pembaca. So this is the kinds of narrative text. Yang pertama adalah fairy tale. Fairy tale itu adalah cerita seperti Snow White seperti itu, atau mungkin Cinderella, cerita-cerita yang ya itu dari Little Pony apa? Dari Little Pony. Iya dari Little Pony. Iya boleh juga dari Little Pony. Atau ada itu yang JJ3 namanya. Ada pokoknya cek. Oh, Sparkle. Ya, Pop, start very sharp. ya, itu lah. Sudah asik sekali. Asik. Number 2 is folklore. Folklore adalah cerita-cerita rakyat. Cerita rakyat seperti contoh Sangguria. Sangguria. Ya itu. Malin Buddha. Number 3 is legend. Legend adalah cerita legenda. Sama seperti folklore, cuma yang legend ini itu turun-temurun ceritanya. Jadi zaman yang lalu seperti Mahabharata, atau mungkin pewayangan itu. Ada myth itu adalah mistis, cerita mistis. Hampir sama seperti yang number 8, number 6, horror. Cuma yang horror itu lebih bersetan-setannya gitu ya. Yang kelima ada science fiction. Science fiction ini tidak tentang sains, tidak tentang seputar sains, tapi fiksi, jadi tidak nyata. Mungkin sepertinya tentang time travel seperti Star Wars. Narnia itu tapi termasuk apa ya tadinya? Transformer. Ya seperti itu Transformer, tapi itu tidak ada. Oh ada komiknya, ada teksnya. Yang nomor 7 adalah fable. Fable itu Anjing. ya sebuah cerita naratif teks tentang animals atau hewan-hewan. Fable. Yang number 8 is history. History itu adalah cerita tentang sejarah seperti mungkin Perang Dunia. PKI seperti itu, pemberontakan 98 seperti itu. Itu adalah history, jadi real, secara nyata terjadi. Dan yang number 9 is personal experience, jadi sebuah pengalaman kayak mungkin Zena sedang memancing. Iya Paranormal Activity itu termasuk apa ya? Myth kali ya? Enggak. Horror. Lebih ke horror sih ya Paranormal Activity. Anjing orang.
itu personal experience tapi dikombinasikan dengan horor. Jadi horor personal experience. Jadi ini itu termasuk itu fable juga ya. Karena itu binatang Ya, jadi dimakan. Yang pertama adalah romance. Ini adalah yang paling umum, cerita paling umum di cerita-cerita tentang kehidupan kita itu yang paling umum adalah romance. Kalau kalian masih kecil dengan romance, masih bocil, kalian masih bocil. Nah, the next is the structure. The structure of narrative text is the first is orientation. It's the beginning of the story where the reader is introduced to the setting, characters, and background. Information necessary to understand the narrative. So, orientation ini bisa disebut orientasi ya bahasa Indonesianya ya. Jadi orientasi itu adalah the beginning atau awal dari cerita yang akan kalian baca, atau juga bisa disebut dengan perkenalan. Jadi paragraf yang mengenalkan kalian kepada setting, characters, and background. Jadi karakternya, latar belakang dari cerita tersebut dijelaskan di paragraf orientation. Dan yang kedua adalah complication. Complication ini adalah struktur yang paling panjang, biasanya ada beberapa paragraf. Jadi seperti konfliknya ada di complication ini, aka conflict or rising action. This is the central problem or challenge that the main characters face. It creates tension and drives the plot forward as character attempt to resolve the conflict. Jadi biasanya klimaks atau puncak dari cerita itu ada di complication ini. Dan yang ketiga ada resolution. Is the conclusion of the story where the conflict is resolved and loose ends are tied up. It might involve the main characters overcoming the complication, achieving their goals, or experiencing a change or transformation. Jadi resolusi ini adalah endingnya atau conclusion, kesimpulan dari semua ceritanya. Biasanya ada di satu paragraf terakhir. Each paragraph has a main sentence. The main sentence in a paragraph is often referred to as the topic sentence. It introduces the main idea or points that paragraph will discuss or elaborate. Jadi apa itu main sentence? Ada yang tahu? Kalimat utama. Right, kalimat utama. Jadi kalimat utama dalam sebuah paragraf itu adalah sebuah kalimat yang membentuk atau topiknya dari satu paragraf di bawahnya, paragraf yang ada. Jadi satu kalimat itu adalah kalimat utamanya. So biasanya ini ada di awal-awal kalimat ya. Ini contohnya. Oke guys, I'm back. Maaf tadi ada kendala sedikit, saya kebelet pipis. Oke, so jadi ini ada yang mau membaca? Oke, Bapak. Paragraf pertama silakan. Once upon a time lived a man named Toba. One day he caught a fish and brought it home to eat it. He left the fish in the kitchen and searched for some firewood. After he came back, he was surprised. Okay, so which is the main sentence of the paragraph one? First paragraph. The first sentence, kalimat pertama Right. Tepuk tangan buat Dava dong. Nah, benar. Jawabannya adalah kalimat pertama yang pertama adalah ini sebentar. Leave a man named Toba. Jadi setelah itu menjelaskan Toba itu kenapa. Oke, di second paragraph, 1, 2, 3. Oke, Noven sekarang. The fish comes in the beautiful woman. Toba fell in love. Then asked the woman to marry him. She agreed. In one condition, Toba must never tell anyone that she was once a fish. Toba promised, and they both happily married with a son Samosir. Okay, so which is the main sentence of the second paragraph? Pertama sir. Yes, it's right. Give applause to Noven. It's also the first sentence. And then the third paragraph he wants to read.
Okay, Zina. One day, Toba was very angry at Samosin at the farm. Why did you eat my lunch? You son of a fish, said Toba. Samosin cried and then ran to his room. He told his mother what happened. The mother was sad because Toba broke his promise. Then she told Samosin to go to a hill because a disaster was about to come. Okay, which one the main sentence? The first sentence. Okay, you ngobrol to Zina. Saya bangun dari Saya dari narator kan? Okay, the last paragraph. Krishna. Okay, let's go. Suddenly, there was a float coming, turning the place into a lake. The woman jumped into the water and turned into a fish. Awase was left on the hill, with his father, Toba, drowned in the lake. After that, people started to call the place as Toba Lake, and they called the island in the middle of the lake as Samoset Island. Which one? The main sentence. I think it's the first sentence. Okay, it's right. Good one. It's also the first sentence. So, main sentence kalau kepala ini biasanya itu kebanyakan ada di kalimat pertama dari sebuah paragraf tersebut. Jadi seperti itu. So, I have some question for you. Kita jawab bersama-sama ya. Okay. Number one, how many paragraphs there? Four. And number two, who's the main character in the NPC? Who knows NPC? Non-player karakter. Yes, NPC is. NPC itu adalah non-playable karakter ya. Jadi kalau di game itu yang karakter yang nggak bisa dimainin, kan orang-orang jalan atau apa hewan gitu. Jadi bisa ditonton. Biasanya bisa. Cara digital bisa. Nah, NPC ini adalah bahasa kerennya dari tokoh pendamping. Jadi tokoh yang nggak terlalu Side karakter. iya side karakter, nggak terlalu apa itu Inti. menonjol, ya kan? Nggak terlalu ada peran. So who is the main character? I think it's Toba and his wife. Coba ini sebagai who is main? Fish. Fish. Yes. Oh yes, please. Toba itu No name here. yang And then who is the NPC? I think Ada nggak NPC? Samoset. Samosi, yeah, Samosi. And then the third, who is the protagonist and the antagonist character here? protagonist. I think the protagonist is the mother and Samoset, and the antagonist is Toba. Oke, gimana sudah Pak? Ya tadi jawab dan dapat nilai plus ya tadi. Yes, sir. Let's go. Yes, sir. Number 4, where did the story happen? North Sumatra. North Sumatra, yeah. I think it's in the North Sumatra because Lake Toba is in the North Sumatra. And number 5, what kind of timeline in the story? Timelinenya apa? Maju atau mundur alurnya? Forward, yes, maju. Number 6, what's the main problem of this story? Toba broke his promise. Toba broke his promise. Yes. Number 7, how's the ending of the story? Endingnya bagaimana? The ending Bad ending because why? Right. because the mother turned back into fish and the whole village drowned by water. Okay. And then the last one of you, can you give me the moral message of the story? Kayaknya harapannya adalah break the promise you made. Yes, it's really great because kita nggak boleh ya kalau kita sudah berjanji apapun itu kepada siapapun itu meskipun kecil atau besar kita nggak boleh Mengingkari. karena itu bisa membuat orang-orang lain Tapi tadi menjadi dan marah ya nanti kan jadi juga. Oh. Okay, so let's use technology that name is ChatGPT. Siapa yang tahu di sini ChatGPT? Ada yang tahu? Belum tahu. Belum tahu. Jadi kemarin sudah saya suruh membawa apa? HP. Oke.
keluarkan handphone kalian, turn on your smartphone and then open the Google Chrome. Sudah? Kalian punya internet? Enggak bisa. Kalau nggak punya silahkan apa itu login ke wifi-nya ya, wifi-nya, passwordnya sekolah ini bagus. Sudah. Oke, and then ketik ChatGPT di pencarian kalian. ChatGPT. Yang ini sir. Sini sir. Ini. Yes. Nah itu di sana kan ada tulisan Ask Anything. Nah itu coba kalian cari. Oke, sebentar. Ini ada berapa anak? Ada 4. Jadi saya akan membuat kalian jadi 2 kelompok, yang depan dan yang belakang. Satu kelompok satu aja untuk mencari sebuah. Kalian ketik di ChatGPT, cari give me one narrative text, a narrative text. Oke, silahkan. And then kalian kerjakan sekarang identifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Dalam pertanyaan ini. Oke, silakan. Oke, tadi belum saya absen ya, jadi sambil saya absen. Muhammad Arif, Sir. Zainal Haisa, Jian Naila ada kak? Enggak ada. Pulang tadi bisa ada sakit perut. Sakit perut. Ya. Anis. Masuk. Oh, kok banyak orang ini? Ke Depok ada nggak bisa? Ke Depok. Ya. Krisna. Tadi. Neni ada Neni. Sudah pernah masuk. Udah pernah masuk. Apa ya? Midas kamu ya? Ada Sayuri ada? Ya. Ada. Gak ada juga. Noven. Saya. Apakah sudah? Ada. Oke, silakan dikumpulkan teman-teman. Ini ada buku ya? Ya. Masuk. Malas. Malas. Teknologi berubah semuanya ya? HP. Okay, so the class is finished. Thank you. Yeay, let's go. Jangan senang dulu kalau ada tugas. No. Jadi tugasnya adalah sama seperti ini tadi, mencari ChatGPT sebuah narrative text, tapi kalian mengerjakan sendiri-sendiri ya. Jadi besok dikumpulkan. Oh, besok ada kelas ya? Ya. Mungkin besok Mister tidak bisa datang ke sekolah. No. Jadi kalian kita online aja ya. Kita online mungkin sore bisa ya. Bisa. Bisa. Ya nanti saya infokan ke grup kalian. Nanti ke grup orang tua kalian. Okay, so before we ending the class, finish the class, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Let's pray together. Oke, jelas aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you so much.